Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang latihan soal-soal untuk menghadapi ulangan harian gitu ya. Materinya apa? Materinya seputar turunan fungsi trigonometri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, nah di sini tentukan turunan dari fx sama dengan sin x kuadrat plus 1. Nah ini masih bentuk yang sederhana ya, jadi ini masuknya ke komposisi turunan. Jadi yang pertama harus kamu lakukan, kita misalkan dulu sin yang di dalamnya itu fungsi sin yang di dalamnya itu sebagai u, yaitu yang x kuadrat plus 1. Lalu kamu cari turunannya. Turunan dari x kuadrat plus 1 itu yang x kuadratnya saja ya, karena satunya itu tidak punya turunan karena dia konstanta. Berarti turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, itu sebagai u aksennya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Kalau misalkan tadi x kuadrat plus 1-nya kita misalkan dengan u, maka fx-nya menjadi sin u gitu kan ya. Nah sehingga f aksen x-nya menjadi rumusnya adalah turunannya sin apa? Turunannya sin adalah cos, berarti menjadi cos u dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya yaitu u-nya, yaitu u aksen. Berarti kita tinggal masukkan di sini cos u, berarti cos u-nya kita masukkan yang x kuadrat plus 1 dikalikan dengan turunan u-nya. Turunan u-nya adalah 2x, berarti dikalikan dengan 2x. Sampai sini jangan lupa belum selesai ya. Kita pindahkan yang belakangnya, yang 2x-nya ke depan, karena dia nanti takutnya kamu malah mengalihkan dengan yang x kuadrat plus 1-nya. Jadi kalau yang 2x itu dia berdiri sebagai perkaliannya, sehingga kita pindahkan ke depan, sehingga hasil akhirnya adalah 2x kali cos x kuadrat plus 1. Nah ini turunan dari sin x kuadrat plus 1. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, soal yang kedua, di sini tentukan turunan dari fx sama dengan 2 cos kuadrat 5x min 3. Jadi cosnya itu kuadrat gitu ya. Lalu di sini depannya ada 2-nya, yaitu ada konstantanya. Sehingga di sini kita misalkan dulu aja u-nya yang mana? U-nya itu adalah yang 5x min 3. Sehingga u aksennya itu adalah 5. 5x min 3 berarti yang 5x-nya aja ya turunannya ya, yaitu 5. Sehingga kalau kita buat fx-nya diganti menjadi u, fungsi yang 5x min 3 menjadi 2 dikali cos u kuadrat, karena ini kan cos kuadrat ya, berarti sama aja cos u dikuadratkan gitu. Sehingga turunannya menjadi 2 yang depan ini dapat dari mana? Dari pangkatnya maju ke depan gitu ya. 2 dikalikan dengan 2 itu adalah konstanta yang awal, dikalikan dengan cos u. Kenapa cos u saja? Karena di sini 2-nya berkurang 1, pangkatnya berkurang 1, jadinya kan pangkat 1, jadi tetap cos u gitu ya. Nah dikalikan dengan turunan dari cos u-nya. Ya turunan cos apa? Min sin ya, min sin u dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya yaitu si u-nya dikalikan dengan u aksen. Nah ini namanya komposisi turunan gitu ya, jadi dia terus berantai. Jadi yang di dalamnya itu terus diturunkan lalu dikalikan jika dia memang dalam bentuk fungsi. Nah sehingga di sini 2 dikalikan 2 itu kan 4. Nah kenapa ini min? Karena di sini ada min sin, berarti minnya kita bisa majukan ke depan menjadi min 4 dikalikan dengan cos u. U-nya tadi adalah 5x min 3, kita langsung masukkan saja u-nya 5x min 3 dikalikan dengan sin. Nah minnya tadi udah maju ke depan, berarti di sini tetap sin. Sin u 5x min 3 dikalikan dengan u aksen. U aksennya itu adalah 5. Nah 5-nya kita majukan ke depan sehingga didapat min 20 cos 5x min 3 kali sin 5x min 3. Nah, sampai sini belum selesai. Kita bisa sederhanakan gitu ya. Ke dalam bentuk di sini dibuat minus 10, 20 itu kita jabarkan menjadi minus 10 kali 2. Gitu ya, dijabarkan. Gitu. Kenapa dipisahkan? Karena di sini kita mau buat 2 sin cosnya. Ini kan cos sin ya. Kalau diubah jadi sin cos sama aja ya, karena dia bentuk perkalian. Nah, 2 kenapa gini kita pisahkan? Karena kita mau ambil 2-nya nih. Gitu. Sehingga terbentuklah bentuk sudut rangkap 2 sin cos gitu ya. Karena di sini u-nya kan sama 5x min 3. Gitu ya, sama. Sehingga dia termasuk ke dalam sudut rangkap. Ingat rumus sudut rangkap itu apa? Jika dia sin 2a, rumusnya adalah 2 sin a
cos A. A-nya kan sama, gitu ya. Nah, makanya di sini kita jabarkan min 20-nya, kita mau ambil 2-nya berarti luarnya jadi min 10. Jadi tergantung di sini itu berapa, tinggal dibagi 2 aja, 2-nya di dalam, ini sisanya. Nah, sehingga minus 10 dikali, nah ini kita buat menjadi sin 2A. Sin 2 kali A-nya itu yang mana? Yang 5x min 3. Berarti 2 dikali 5x min 3, sehingga didapat minus 10 sin, ini dikalikan pelangi, 2 kali 5x 10, 2 kali min 3 min 6. Nah, ini hasil yang sudah sederhana. Jadi sampai sini tuh belum selesai ya, disederhanakan lagi. Ternyata dia mengandung rumus sudut rangkap. Oke, untuk selanjutnya di sini tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 3 7 min 2x. Nah, ini perpangkatan sama pakai komposisi turunan. Jadi dia berkali-kali gitu ya, berantai. Sehingga di sini kita misalkan u-nya adalah 7 min 2x, sehingga u aksennya adalah min 2 karena 7-nya tidak kita turunkan, diturunkan 0 ya. Nah, yang didapat yang min 2x aja, turunannya adalah min 2. Nah, di sini fx-nya adalah menjadi sin u pangkat 3 jadinya. Karena kan sin pangkat 3 7 min 2x, berarti sama aja sin u dipangkatkan 3. Sehingga turunannya 3-nya maju ke depan gitu ya. Sin u-nya tetap dengan pangkatnya berkurang 1, lalu turunan sin-nya yaitu cos u, nah baru turunan u-nya gitu. Jadi berapa kali? 3 ya. Gitu, 3 kali kalau memang dia perpangkatan. Sehingga di sini 3 dikali sin u. Sin u itu tadi u-nya adalah 7 min 2x dipangkatkan 2. Cos u berarti cos 7 min 2x dikalikan dengan u aksen min 2. Sampai sini min 2-nya majuin aja ke depan. Jadi dikalikan sama 3 gitu ya. Nah, jadi min 2 kali 3 min 6. Ini sin 7 min 2x kuadrat kali cos 7 min 2x. Nah, sampai sini sama seperti yang tadi. Kita buat ternyata kita pisah nih min 6-nya menjadi min 3 kali 2 karena kita mau ambil 2-nya. Gitu ya. 2-nya untuk mana? Untuk kita buat menjadi sudut rangkap. Gitu ya, sudut rangkap nih. Ingat lagi rumus sudut rangkap, sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, kenapa di sini masih ada sinnya di belakang? Karena awalnya di sini sinnya itu berpangkat 2. Jadi ketika kita ambil 1 di sini untuk rumus sudut rangkap, dia masih ada sisa 1 yaitu sin 7 min 2x-nya. Jadi masih ada dia. Nah, sehingga di sini bisa kita buat menjadi min 3-nya tetap gitu ya. Nah, ini jadinya rumus sudut rangkap menjadi sin 2 kali 7 min 2x. Nah, yang ini tetap sin 7 min 2x. Sehingga didapat min 3 kali sin, ini kalikan 2, 14 min 4x sin 7 min 2x. Nah, ini hasil akhirnya yang sudah sederhana. Seperti itu ya. Jadi harus disederhanakan gitu. Oke, untuk contoh yang keempat di sini, tentukan nilai turunan dari fx sama dengan 2x plus 3 sin 3x plus 5. Nah, di sini bentuk perkalian ya, karena di depannya itu fungsi. Jadi itu ada u kali v. Jadi rumus turunannya u aksen v ditambah u v aksen gitu ya. Nah, berarti u-nya yang mana? U-nya yang 2x plus 3, sehingga u aksennya adalah 2. Karena yang 2x-nya aja ya, 3-nya 0. Nah, lalu V-nya yang mana? Yang sin 3x plus 5. Sehingga V aksennya itu adalah 3. 3 dapat dari turunan 3x plus 5. Cos, karena turunannya sin 3x plus 5. Nah, ini turunan V-nya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 2, V-nya tetap sin 3x plus 5 ditambah U awalnya 2x plus 3 dikalikan V aksen 3 cos 3x plus 5. Nah, kita kalikan di sini. 2 sin 3x plus 5 ditambah, ini dikalikan nih, 3-nya dikalikan 2x plus 3. Gitu ya, cos 3x plus 5. Nah, sehingga didapat 2 sin 3x plus 5 ditambah 6x plus 9. Ini hasil yang sudah dikali cos 3x plus 5. Nah, seperti ini. Bentuk jika dia bentuknya adalah bentuk perkalian gitu. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, di sini tentukan turunan dari fx sama dengan sin x plus cos x per sin x. Nah, di sini bentuk pembagian u per v dengan rumus turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, berarti di sini u-nya pembilangnya itu adalah sin x plus cos x, sehingga turunannya adalah turunan sin itu
cos, turunan cos adalah min sin, sehingga U aksennya adalah cos X min sin X. Lalu V-nya adalah sin X, berarti V aksennya adalah cos X turunan dari sin. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini F aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen tadi cos X min sin X dikalikan V, V-nya adalah sin X, dikurang U itu sin X plus cos X dikalikan dengan V aksen, yaitu cos X per V kuadrat. V-nya tadi sin X ya, dikuadratkan. Nah, sehingga kita kali pelangi nih. Cos X kalikan sin X itu sin X cos X gitu ya. Sin biasanya sin di depan ya, makanya di sini sin X cos X. Lalu min sin X kali sin X berarti min sin kuadrat X gitu ya. Lalu sin X kali cos X berarti min sin X cos X. Lalu min cos X kali cos X itu cos kuadrat X, karena min berarti di sini jadinya min cos kuadrat X. Seperti itu. Per sin kuadrat X. Sehingga didapat di sini sin X cos X-nya sama. Jadinya boleh kita coret gitu ya, karena dia dikurang habis sin X cos X-nya, sehingga didapat di sini tinggal min sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Sampai sini diapakan? Kita sederhanakan, karena ini kan min sin kuadrat X min cos kuadrat X. Minnya kita keluarin gitu ya, jadi min buka kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Boleh seperti itu? Boleh, karena ini kan minnya bisa dikeluarin, sama aja kayak min 1 gitu ya, kita faktorkan sehingga didapat min 1. Kenapa jadi 1? Ini rumus identitas, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah rumus identitas gitu ya, ingat ya, per sin kuadrat X. Sehingga di sini minnya kita pisahin menjadi kita kalikan, jadi min itu sama aja min 1 gitu ya, kita kalikan dengan 1 per sin X dikuadratkan, karena kan 1 per sin kuadrat X itu senilai dengan 1 per sin X dikuadratkan, karena 1 dikuadratkan tetap 1, tapi min 1 nya kita keluarin dulu. Nah, sampai sini kita lihat identitas lagi, 1 per sin X itu senilai identitasnya dengan apa? Senilai dengan cosec gitu ya. Nah, jadi kalau 1 per sin X dikuadratkan itu senilai dengan cosec kuadrat X. Karena ada minnya berarti min cosec kuadrat X. Berarti harus jeli ya, harus hafal semua rumus identitas, karena untuk pilihan ganda mungkin saja dimintanya sudah yang paling sederhana. Oke, ini untuk latihan soalnya yang harus kamu kerjakan gitu ya. Nah, jadi kamu kerjakan ini sebagai latihan untuk menghadapi ulangan harian selanjutnya. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan via WhatsApp atau via Zoom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.